Orang di tingkat spiritualitas tidak lagi bergantung pada pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh oleh pikiran, termasuk pemahaman apapun, pemahaman tentang Tuhan, pemahaman tentang diri kita, semua pemahamannya harus dihancurkan. Ya, ya. Kita mencoba untuk memahami kenyataan apa adanya, bukan berdasarkan pikiran, pengetahuan, pemahaman yang semuanya kita peroleh lewat Katanya lewat pengetahuan, lewat buku-buku yang kita baca. Iya betul ya. Iya betul ya yang. Jadi buku, kitab suci apapun itu kan cerita tentang. Itu kan baru pernyataan-pernyataan. Iya betul sih. Pernyataan-pernyataan saja. Harusnya kita Mengalami. bukan kenyataan. Iya. Kenyataan yang penting. Kalau ada pernyataan yang mengatakan api itu panas, ya kita harus sampai menyentuh panasnya api. Iya betul sih. Jadi kalau orang bilang Tuhan Maha Baik, harus benar-benar mengalami ya yang. Mengalami Tuhan. Harus mengalami Tuhan. Tuhan bisa ditemui, bisa dijumpai. Allah menampakkan kepada akal pikiranmu untuk mentafakuri semesta ini. Kau lihat semesta ini yang merupakan athar daripada kudrah Allah, yang merupakan itu adalah dari kekuasaan Allah. Allah tampakkan, Allah adhar kulla syai'. Semua ini akan tampak bagimu. Lihat semesta rembulan, kita harus yakini ada, jangan dikatakan oh itu enggak ada rembulan. Ada rembulan, ada dengan sesungguhnya. Matahari ada dengan sesungguhnya, gunung menjulang tinggi ada dengan sesungguhnya, lautan lepas ada dengan sesungguhnya, semuanya ada. Adhar, Allah menampakkan kulla syai', segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah maha batin. Kalau kamu mencari Allah nggak tahu, karena Allah maha tersembunyi. Maka agar hambanya tahu, maka Allah tampakkan. Maka lihatlah itu semuanya untuk melihat Allah. Sehingga dikatakan al-batin, itu artinya Allah maha sembunyi jika engkau melihat dengan mata kepalamu, tapi Allah maha zahir kalau engkau melihat dengan mata hatimu, dengan tafakurmu. Pelan-pelan, sedikit pelik memang. Jadi Allah menampakkan semesta ini jadi terlihat. Semesta ini ada, ada. Baru ada pertanyaan siapa yang menciptakannya. Baru kenal Allah. Sehingga Allah menampakkan di pikiran orang-orang yang berakal dan sadar, semesta ini tampak dengan sesungguhnya, dilihat untuk melihat Allah. Kenapa? Kita tidak bisa langsung melihat Allah karena Allah maha batin, maha tersembunyi. Lalu bagaimana kita bisa melihat Allah? Dengan melihat mukawanat makhluknya. Kemudian jika kita sudah sampai kepada pemahaman ini, tidak melihat semesta, apapun yang kita saksikan, kecuali langsung sambung kepada sifat kudrah Allah. Kemudian apa? Yang punya sifat. Jadi langsung melihat Allah dengan melihat semesta ini. Maka Allah menampakkan semuanya, semesta ini, karena Allah maha tersembunyi. Nah, maka dari itu jangan sampai keberadaan semesta ini menjadi penghalang. Kalau Allah dihalangi, Allah makhur, Allah kalah dong. Allah kok kalah, ini bagaimana? Allah yang maha menang. Misalnya kalau kita ingin melihat sesuatu ternyata terhalang, berarti kalah. Yang kita lihat itu dengan halangan tersebut. Berarti pandangan kita berubah dari melihat Allah, melihat selain Allah, terhalang. Maka semestinya bagi ahli iman yang kenal Allah, nggak boleh semesta ini menjadi penghalang baginya untuk melihat Allah. Justru sebaliknya, Allah tampakkan ini semuanya karena Allah maha batin. Maka bagi orang yang menggunakan akalnya, fikirnya tadi, dengan melihat semesta ini, melihat Allah, maka melihat Allah yang maha batin adalah dengan melihat semesta ini semuanya.
ma ra'aitullah ma nadartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi. Aku tidak melihat segala sesuatu kecuali yang aku lihat adalah Allah. Maqam wahdatus syuhudi, bukan wahdatul wujud, tidak. Wahdatus syuhudi, tidak melihat sesuatu kecuali menghantarkan dia untuk melihat Allah. Iya, iya betul. Jadi kalau orang bilang Tuhan Maha Baik, harus benar-benar mengalami ya, yang mengalami Tuhan. Harus mengalami Tuhan. Tuhan bisa ditemui, bisa dijumpai. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Robbi arini anggir ilaik, ya Allah saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior, tentu gak layak tersentuh barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam batajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, sehingga gak levelnya, apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk, sementara Allah itu qadim, gak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini gak kuat menampung zat yang qadim, yang superior, sehingga gunung pun hancur, Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah, di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya, kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman? Itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini, fa inna kulla maujudin yasifu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya, saya ulang lagi, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan, sebagaimana surga abadinya diabadikan, neraka diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya qiyamuhu binafsi. Nah, lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah, cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran, kenapa madzhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinil. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu, melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen, posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan.
Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya menciptakan, maka akan tahu. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Sehingga Allah tahu cara bikin kuman. Terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Terus nggak kebayang. Kamu bayangkan kayak makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innallaha la yastahi ayyadriba matsalam ma ba'udatan fama fawqa. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk karena nyamuk itu lebih dahsyat dibanding gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu. Bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang tuh nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi.